Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Calvin Remartua Siombing, NIM saya 0516659931. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah struktur data, di mana tugasnya itu membuat program menggunakan algoritma DFS atau Depth First Search. Dan selanjutnya ada di program Breadth First Search atau BFS. Nah, oke, baik. Sekarang saya sudah membuka program pemrograman Java. Yang saya pilih adalah Apache NetBeans. Oke, di sini saya sudah membuat projectnya dulu. Selanjutnya kita akan buat Java kelasnya, yaitu karena pertama kita akan membuat Depth First Search atau DFS. Kita akan buat yang DFS dulu ya. Oke, nama versinya itu DFS Graph kali ya. DFS Graph. Oke, Java udah. Oke, finish. Kita betul aja. Terus. Oke. Oke, baik. Untuk programnya langsung aja kita input. Oke, baik. Di sini untuk codingan DFS-nya udah selesai ya. Nah, saya akan jelaskan. Di sini saya membuat program DFS atau Depth First Search itu yang mana untuk mencari data dengan uh, istilahnya untuk masuk ke satu jalan dahulu sampai benar-benar mentok, baru balik lagi dan coba jalan yang lain. Uh, untuk yang ini, nama nilai tetangga ini, bagian ini digunakan untuk membuat node. Node itu bisa dianggap seperti rumah, setiap rumah punya nama, punya nilai, dan punya tetangga yang terhubung. Oke, nama, nilai, dan tetangga yang terhubung. Misalnya A0 itu rumah nomor 1. A1 itu rumah nomor 2 dan A2 itu rumah nomor 3. Nah, eh, di sini saya membuat 10 node ya. Di sini saya membuat 10 node dari node A0 sampai A9. Nah, setiap node saya kasih nilai yang berbeda-beda supaya nanti bisa dicari. Nah, kalau untuk yang ini, tuh bagian ini tuh membuat jalan antar node. Jadi contohnya A0 ini, A0 ya. Itu tuh A0 tetangga add A1 gitu. Bagian ini membuat jalan antar node, jadi A0 itu terhubung sama A1 dan A2 gitu. A0, A1, A2. Nah, baik, dengan begitu tadi kita tinggal setting aja targetnya. Misalnya kalau untuk mengejar 90, maka didapatkan dengan bisa dibilang ikut jalur A0 sampai 10 doang, ikut A1 sampai 20, sampai kita harus ke A8 dulu baru ketemu 90. Nah, coba kita ganti ini menjadi targetnya menjadi 70. Karena kan tadi saya bilang kalau untuk kayak program DFS ini dia itu kita akan mencoba semua jalur mulai sampai jalur itu stuck, baru dia balik lagi dan cari jalur lainnya. Coba kita ganti ke 30, maka dia akan berhenti di A2. Karena di A2 aja udah dapat nilai 30. Dia akan berhenti ke A2. Oke, target ditemukan pada A2. Kalau di 100, target akan ditemukan sampai ke A9. Kayak gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya,
saya akan jelaskan tentang BFS, tapi sebelumnya saya akan buat dulu kelas Java-nya. Nah, untuk BFS itu sendiri merupakan kalau menurut saya kebalikannya dari si DFS. Karena apa? Karena kalau DFS itu adalah tipe yang dijalanin dulu sampai mentok, sampai stuck, baru dia balik lagi. Kalau BFS itu dia tidak langsung masuk ke dalam, tapi memeriksa dulu kayak misal mau ke lantai 5, lantai 1 diperiksa dulu semua, baru ke lantai berikutnya kayak gitu. Untuk di ininya sendiri, di codingnya sendiri ada kita ada pakai queue ya, atau queue itu adalah antrian yang masuk duluan akan dipanggil duluan. Contohnya kita di sini ada angka 1 sampai 10 sampai 100. Udah pasti yang pertama akan disebut itu adalah angka 10. Oke. Karena ini kita udah set targetnya di kita ganti jadi 80 aja. Kita set targetnya di 80, maka saat kita jalankan maka saat kita jalankan nah, dia akan ketemu dia akan cuman sampai di A7 atau di sampai angka 80. Karena dia nggak akan muter-muter ataupun mencari angka yang lain. Dia akan stop di A7 atau di angka 80. Sedangkan kalau kita set di maksimal di angka 100, dia akan keluarin semua potensinya sampai di A9 gitu. Oke. Kalau di 10 dia akan oke. 30 dia akan stop di A2. Oke. Jadi kesimpulannya DFS dan BFS itu sama-sama digunakan untuk mencari data pada graf. Bedanya DFS mencari ke dalam terlebih dahulu, sedangkan BFS mencari per tingkat atau per level. Pada program ini keduanya berhasil menemukan nilai 90 pada node A8. Kalau mau diganti, itu cukup diganti dari codingannya saja, tergantung kebutuhan kita. Oke, baik. Sekian merupakan hasil presentasi tugas 3 saya. Apabila ada yang masih kurang tepat, mohon dikoreksi. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua atas kesempatannya pada semester kali ini. Semoga ilmu yang saya dapat kali ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang-orang di sekitar saya ke depannya. Terima kasih.